Bab 1551, Lukisan Gunung dan Sungai. Wang Lin sangat peduli pada orang-orang yang membantunya. Bahkan jika dunia membusuk karena berlalunya waktu, kebaikan King Sui tidak akan hilang. Wang Lin selalu membayar kembali orang-orang yang membantunya. King Sui mengenali Wang Lin sebagai saudara junior lintas generasi karena satu mantra dan telah mengajari Wang Lin mantra lengkap. Dia juga bertindak seperti gunung bagi Wang Lin ketika Wang Lin lemah. "Kamu adalah adik laki-lakiku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Kalimat itu cukup untuk membuat Wang Lin tetap hangat selama ribuan tahun. Saat itu, Wang Lin harus melarikan diri karena ketakutan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan King Sui. Dia telah membuat keputusan bahwa selama masih ada kesempatan, dia akan pergi ke aliansi budidaya dan menyelamatkan kakak laki-lakinya. Bai Fan adalah orang asing bagi Wang Lin dan dia tidak mengenali Bai Fan sebagai gurunya. Namun, Wang Lin mengenali King Sui sebagai kakak laki-lakinya di dalam hatinya, kakak laki-lakinya seumur hidup. Kehidupan King Sui menyedihkan, hidupnya tidak bahagia. Istrinya telah mati di tangannya dan semua kerabatnya dibunuh olehnya selama kegilaannya. Akhirnya, Bai Fan menyegelnya. Guru yang dia hormati meninggal, tetapi dia tetap hidup karena segel tersebut. Namun, ini membuat King Sui merasa lebih sakit. Ketika ingatannya perlahan bangkit kembali, dia menjadi benar-benar gila. Gila karena kesedihan. Dia menghadapi kehancuran di tahun-tahun awalnya. Dia adalah pangeran dari negara air jernih. Dia dikejar oleh para pembunuh dan, menghadapi kesedihan dan keputusasaan, dia membangunkan Jirealemnya. Kemudian dia kembali ke negara air jernih dengan kebencian dan niat membunuh yang mengerikan. Malam itu, sungai darah mengalir di negeri air jernih. Banyak petani yang mati. Dia membalas dendam, tapi kegembiraan dalam hidupnya menghilang. Dalam hidupnya, yang dia lakukan hanyalah membunuh, membunuh, membunuh. Niat membunuhnya sangat mengejutkan, dan saat dia membunuh, dia memasuki alam surgawi guntur. Di alam surgawi guntur, setelah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kesedihan dan pembantaian, dia bertemu dengan gurunya. Ia pun bertemu dengan wanita yang menghangatkan hatinya yang dingin dan tertutup. Demi wanita ini, dia berhenti membantai dan menyerahkan segalanya. Dia akhirnya menjadi dewa surgawi King Sui dari alam surgawi guntur. Dia pikir dia telah menemukan kegembiraan yang telah meninggalkannya selama bertahun-tahun, dan selama hari-hari itu, dia memang sangat bahagia. Namun, semua itu menguap di tengah kegilaannya. Itu seperti bulan yang terpantul di air, terlalu rapuh. Dia secara pribadi membunuh istrinya, dan darahnya yang penuh kasih sayang mengalir ke wajahnya. Darah itu menyebabkan jiwanya bergetar dan membangunkannya dari kegilaan. Saat dia terbangun, dia melihat istrinya berusaha keras untuk menyentuh wajahnya dengan tangannya. Saat tangannya kehilangan seluruh kekuatan dan jatuh, King Sui mengeluarkan raungan paling putus asa dalam hidupnya. Sejak saat itu, tidak ada yang namanya kebahagiaan dalam hidupnya. Raungan yang datang dari planet budidaya menyebabkan Wang Lin gemetar. Ketenangan di matanya runtuh, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Kegembiraan muncul di matanya. King Sui belum mati. Meski aumannya dipenuhi kegilaan dan pembantaian, Wang Lin mulai tertawa. Tawanya dipenuhi kegembiraan karena dia tahu King Sui belum mati. Selama King Sui belum mati, maka Wang Lin yakin dia bisa membuat kakak senior King Sui mendapatkan kembali kewarasannya.
Naga hitam Joss Flame terkena raungan dari King Sui saat ia menyerbu menuju planet, membuat tubuhnya bergetar. Ia merasakan niat membunuh dari auman dan esensi pembantaian yang padat. Wang Lin maju selangkah sambil tertawa. Dia meraih naga hitam itu dan melemparkannya ke belakang. Aku akan melepaskanmu. Tetapi jika kamu membunuh satu orang pun di alam batin, aku akan menghancurkanmu. Tubuh naga hitam itu gemetar dan kemudian menampakkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ia mengangguk ke arah Wang Lin sebelum menghilang tanpa jejak. Sosok Wang Lin memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan, dan dengan satu langkah, dia mendekat ke planet ini. Pada saat ini, banyak planet kecil yang membentuk lengan kanan menabrak Wang Lin. Setelah mengetahui bahwa King Sui masih hidup, Wang Lin kehabisan kesabaran. Dia tidak lagi menekan kekuatan penolakan di tubuhnya. Ketika lengannya tiba, cahaya keemasan di tubuhnya menghilang dan 7 bintang emas muncul di antara alisnya. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia meninju lengan yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema, lalu lengan kanan besar dari planet budidaya itu runtuh dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah. Wang Lin berhenti sejenak dan segera pulih. Pada saat ini, lengan kiri planet budidaya mendekat dan menghantamnya. Enyahlah. Kilatan cahaya keemasan terpancar dari mata Wang Lin saat dia menoleh. Kilatan guntur emas meletus, dan ditutupi oleh api emas. Itu bertabrakan dengan lengan kiri di planet budidaya. Terjadi ledakan yang menggelegar dan sejumlah besar retakan muncul di lengan kiri planet tersebut. Api emas menyerbu ke dalam celah, dan saat panas menyebar, lengannya roboh. Seolah-olah tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Wang Lin dan tekadnya untuk menyelamatkan King Sui. Dengan langkah ketiganya, Wang Lin tiba di atas planet raksasa itu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar dan dia mengangkat tangannya. Tangannya membentuk segel lalu dia menutupnya sebelum membukanya. Saat segel itu muncul, seluruh planet bergetar dan bumi bergerak. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan 2 barisan gunung besar perlahan naik. Dari kejauhan, kedua barisan pegunungan ini tampak lurus dan panjangnya puluhan ribu kilometer, sejajar satu sama lain. Mereka tampak seperti 2 cabang, dan jika ada gulungan di antara keduanya, akan terlihat seperti lukisan yang tersebar. Lukisan gunung dan sungai, lindungi aliansi. Sebuah suara kuno keluar dari mulut lelaki tua itu. Saat ini, riak muncul di area antara 2 gunung. Dari jauh, ini tampak seperti lukisan. Saat lukisan itu muncul, seluruh planet bergetar. Kemudian riak bergema dan tinta mulai beterbangan seolah-olah memiliki jiwa. Ia berkumpul di hadapan lelaki tua itu dan membentuk lukisan hantu yang berukuran lebih dari 100.000 kaki. Lukisan itu menyebar dan menjadi lebih jelas. Itu dipenuhi dengan gunung dan sungai yang menakjubkan. Wang Lin pernah melihat lukisan gunung dan sungai sebelumnya. Keserakahan memiliki layar yang memiliki salinan lukisan gunung dan sungai di atasnya. Hari ini, Wang Lin sedang melihat lukisan gunung dan sungai asli yang merupakan harta karun dari alam surgawi hujan. Saat itu, aliansi budidaya adalah yang pertama memasuki alam surgawi hujan ketika runtuh, memperoleh banyak harta karun. Sepertinya itu benar. Wang Lin merasakan tekanan yang kuat saat dia melihat lukisan gunung dan sungai. Wang Lin bahkan merasakan Joss Flames di dalam. Tampaknya ada murid Joss Flame di dalam. Lukisan gunung dan sungai membentuk wilayahnya sendiri,
dan asal-usulnya tidak diketahui banyak orang. Saat ini, lukisan gunung dan sungai terbuka dan menyebar dengan cepat. Kekuatan isap muncul dan berusaha menarik Wang Lin masuk. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti sedang dimangsa oleh Nether Beast. Ruang itu sendiri seolah terserap oleh lukisan gunung dan sungai. Perasaan akan waktu sepertinya muncul, seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu begitu saja. Pakaian Wang Lin berkibar dan dia mengangkat tangan kanannya saat matanya bersinar keemasan. Saat lukisan gunung dan sungai tersedot, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di atas Wang Lin dan lukisan itu. Garis-garis pada telapak tangan sangat jelas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh jejak telapak tangan ini dan energi spiritual surgawi yang mengejutkan yang menyebar ke seluruh Brilliant Void. Energi spiritual surgawi ini sangat murni, jauh lebih kuat daripada guntur dan api surgawi yang digunakan Wang Lin sebelumnya. Ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Cetak semangat perang. Cetakan roh perang paling otentik yang digunakan oleh Wang Lin dengan garis keturunan celestialnya. Benda angkasa yang seperti jiwa asal di dalam tubuh Wang Lin melepaskan sejumlah besar energi spiritual surgawi ke lengan kanannya. Hal ini menyebabkan cetakan roh perang dipenuhi dengan lebih banyak energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi murni yang muncul di Brilliant Void Star System sama dengan menjatuhkan setetes air ke dalam minyak mendidih. Saat air masuk ke dalam minyak, ia akan meledak. Sejak lahirnya Brilliant Void Star System, energi spiritual surgawi yang murni belum pernah muncul sebelumnya. Saat cetakan roh perang muncul, energi spiritual surgawi yang murni ini memicu gelombang yang mengerikan. Ini mengejutkan sejumlah orang dan menyebabkan mereka merasa tidak percaya. Di Sungai Panggil, meskipun telah jatuh ke alam luar, ada seorang pria muda tanpa bekas apapun di antara alisnya berjalan dengan ekspresi malas. Ah, di mana tempat yang disebutkan Paman Tuan Ma? Kenapa sulit sekali menemukannya? Seharusnya di sini, tapi aku masih belum bisa menemukan pintu masuknya, gumam pemuda itu, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Perubahan seperti ini belum pernah muncul di wajahnya sejak dia datang ke alam batin. Ini adalah energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi ini begitu murni sehingga bahkan Paman Guru maupun tidak dapat menandinginya. Ini adalah kerajaan surgawi. Siapa ini? Siapa yang turun? Sialan, bagaimana mungkin seorang bangsawan surgawi datang ke sini? Bagaimana mereka menemukannya? Hantu Tuazan yang misterius dan alam surgawi kuno yang mulia juga dikejutkan oleh energi spiritual surgawi ini. Bab 1552, apa katamu? Di sistem bintang seluruh langit, alam surgawi guntur yang hampir hancur kini berada dalam reruntuhan. Tidak ada jejak makhluk hidup di sana. Akan ada kilatan retakan spasial yang berkedip dan menghilang. Itu seperti pecahan yang tersapu angin. Master Flamespark telah merampas sebagian besar benua di alam surgawi guntur. Yang tersisa hanyalah bebatuan tak beraturan yang perlahan melayang melintasi dunia yang rusak ini. Di kedalaman alam surgawi guntur yang hancur, ada lingkaran cahaya. Lingkaran ini lebarnya hampir 10.000 kaki dan tampak seperti bola cahaya. Di dalamnya, terlihat gubuk rumput yang dikelilingi beberapa bunga dan tanaman. Di dalam gubuk itu duduk seorang lelaki tua berpakaian hitam.
Dia tidak sedang berkultivasi tetapi memegang daun hijau seolah sedang mengamati urat di atasnya. Orang tua ini adalah seorang kultivator yang sangat kuat yang muncul di pertempuran pertama, hantu tua Zan. Tidak ada yang tahu di mana hantu tua Zan bersembunyi atau mengira dia bersembunyi di alam surgawi guntur yang runtuh. Hantu tua Zan sedang memegang daun hijau di tangannya dan mengamatinya dengan cermat ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Matanya bersinar, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat sedikit warna emas. Namun, warna emas ini terlalu lemah, hampir tidak berarti. Surga, pupil mata hantu tua Zan menyusut dan daun hijau di tangannya roboh. Hantu tua Zan tergerak dan perlahan bangkit. Matanya berbinar seolah dia akan menembus kehampaan dan melihat apa yang menyebabkan perasaan ini. Tatapannya dapat melihat ke seluruh dunia, alam dalam dan luar, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menemukan orang yang memberinya perasaan ini. Mungkinkah itu kerajaan surgawi? Hantu tua Zan terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Dia baru tenang setelah sekian lama. Dia tahu bahwa jika garis keturunan makhluk surgawi sejati sangat murni dan mulia, itu akan membuat dia bisa merasakan energi spiritual surgawi tetapi tidak dapat menemukan dari mana asalnya. Ini mantra yang sangat misterius, mantra garis keturunan. Semakin murni garis keturunan celestial, semakin sulit bagi orang lain untuk menemukan celestial itu. Bahkan lokasi umum pun tampak tertutup kabut. Karena hal ini, pemuda dari sungai Panggil salah paham dan mengira bahwa makhluk surgawi telah turun. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di markas besar aliansi. Dia hanya merasakan energi spiritual surgawi yang mengejutkan datang dari alam batin. Yang surgawi yang diturunkan memiliki garis keturunan yang sangat murni dan harus memiliki status yang mulia. Namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya peringkat 7 surgawi. Saya pernah memperoleh kekayaan besar dan memenangkan warisan surgawi. Tingkat kultivasi saya saat ini adalah Void Tribulan tahap awal, yang setara dengan bumi surgawi. Jika saya bisa mendapatkan garis keturunannya, hantu tua Zan merenung dalam hati. Ada tempat lain di alam batin. Tempat ini adalah daratan yang luas dan langit yang redup. Itu ada di dalam alam batin, tetapi pada saat yang sama, itu tidak ada. Lebih tepatnya, itu adalah dunia yang tumpang tindih dengan alam batin tetapi ditempatkan di atas alam batin. Itu adalah lukisan yang bersembunyi di dalam lukisan. Hanya setelah membuka lukisan pertama barulah seseorang dapat melihat kebenaran di dalamnya. Ada patung dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno yang tak ada habisnya tersebar di area ini. Ini adalah tempat yang dilihat Wang Lin ketika dia menjalani pembalasan ilahi. Itu juga tempat asal pemuda di sungai Panggil itu. Ini adalah alam surgawi kuno yang dikabarkan telah menghilang menurut rumor di alam batin. Ada hampir 10.000 patung di sini, dan tersebar di seluruh area ini. Ada 4 patung di pintu masuk yang jauh lebih besar dari patung lainnya. Dewa kuno tidak memiliki bintang dewa kuno di antara kedua alisnya, Seo. Seolah mereka telah diserap oleh seseorang. Melihat lebih dekat, ada lubang yang dalam di antara alis dewa kuno itu. Ada sosok yang diselimuti cahaya keemasan duduk di dalam lubang. Ketiga patung utamanya sama, energi spiritual surgawi, sungguh energi spiritual surgawi yang sangat kuat, jika guru dapat memperolehnya, itu dapat mempercepat kebangkitannya dan memulihkan ingatannya.
Sosok emas di dalam patung pertama bergumam sebelum mengangkat tangan kanannya untuk menjangkau dewa kuno. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, ada kekuatan aneh dari dewa kuno yang dengan cepat berkumpul di antara alisnya dan berubah menjadi segel aneh. Tangan kanan sosok emas itu menyentuh segel dan terlempar ke belakang. Raungan marah terdengar dari dalam lubang. Di dalam patung kedua, ada sosok emas lainnya, dan dia perlahan berkata, "Sial, jangan buang energi spiritual surgawi lagi. Segel ini telah menjebak kita selama bertahun-tahun, tapi tidak akan lama lagi kita bisa keluar. Vermilion Bird, kamu pandai membuat rencana. Seberapa besar kemungkinan rencana itu berhasil?" Suara muram terdengar dari patung ketiga. Itu tidak akan gagal, dan hasilnya akan segera terlihat. Keempat patung besar ini menyegel 4 jenderal besar kaisar surgawi kuno, naga azure, macan putih, burung vermilion, kura-kura hitam. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat ini, dia akan terkejut. Pikiran pertamanya adalah jika Vermilion Bird yang asli disegel di sini, lalu siapa orang yang menyatakan dirinya sebagai Vermilion Bird generasi pertama? Sistem Void Star cemerlang, markas besar aliansi. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan jejak telapak tangan raksasa turun ke atas lukisan gunung dan sungai. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia serius. Ketika Master Long Pan baru saja terbangun, dia hanya berada di tahap Nirvana Void, sehingga Wang Lin mampu mematahkan kedua tangannya. Namun, ketika lukisan gunung dan hujan muncul, Master Long Pan, yang telah menyatu dengan planet ini, memancarkan aura kuat dari seorang kultivator spirit void tingkat menengah. Dengan Joss Flames dari lukisan gunung dan sungai, auranya menjadi semakin kokoh dan nyata. Wang Lin tidak terkejut bahwa Master Long Pan adalah kultivator langkah ketiga dengan Joss Flames. Dia adalah guru-guru Zhong Xuan dan pernah hidup sebelum alam surgawi runtuh. Dia berada di generasi yang sama dengan penguasa alam tertutup sebelumnya. Sebelum 4 alam surgawi runtuh, mereka digunakan untuk menghasilkan Joss Flames. Master Long Pan pasti memperoleh kekayaan besar selama waktu itu. Meskipun tidak diketahui kapan dia harus menyatu dengan planet ini, dia pasti sangat kuat. Spirit Void tahap pertengahan, Wang Lin diam-diam merenung dan matanya bersinar. Meskipun sepertinya dia dengan mudah membunuh guru terhormat Tian Zhao, sebenarnya, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sambil mengabaikan konsekuensi dari kekuatan penolakan. Itu sudah menjadi batasnya. Konsekuensinya sangat serius dan penolakan tersebut sangat sulit untuk diredam. Itu mengamuk di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa tubuhnya seperti akan roboh. Meskipun orang lain tidak bisa melihatnya, Wang Lin bertahan dengan pahit. Pada saat ini, menghadapi kultivator spirit void tahap pertengahan, Wang Lin tidak percaya diri. Itu sebabnya dia mempertaruhkan segalanya dan menggunakan War Spirit Print. Menggunakan War Spirit Print adalah kedua kalinya Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya tanpa mempedulikan kekuatan penolakan. Semua energi spiritual celestial di dalam dirinya telah meletus dan kekuatan penolakan mengamuk di seluruh tubuhnya. Pembuluh darah di bawah bajunya membengkak dan terlihat jelas. Namun, Wang Lin tidak peduli tentang ini. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan King Sui. Wang Lin akan menyelamatkan King Sui bagaimanapun caranya. Ekspresi Wang Lin sangat tajam dan dia mengambil langkah maju. Dia kemudian menurunkan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema. Setelah menyerap begitu banyak energi spiritu al surgawi,
cetakan roh perang telah menjadi mantra surgawi yang nyata. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan. Ada banyak riak di sekitar telapak tangan saat mendekati lukisan gunung dan sungai. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Telapak tangan itu sepertinya akan merobek lukisan gunung dan sungai sebelum akhirnya terpisah. Saat ini, riak di sekitar telapak tangan menyentuh lukisan gunung dan sungai. Kekuatan hisap dari lukisan gunung dan sungai meningkat dan menyebabkan riak-riaknya terdistorsi. Saat riaknya berubah, telapak tangan raksasa menyentuh lukisan gunung dan sungai. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia dan berubah menjadi dampak kuat yang tersebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mundur beberapa langkah dan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya dengan cepat meletus. Itu mengamuk di dalam tubuhnya. Benda langit yang menyerupai jiwa asalnya dengan panik menyerang dagingnya. Dagingnya juga meletus dalam upaya menghancurkan benda angkasa. Benturan kedua kekuatan tersebut menyebabkan suara robekan keluar dari tubuh Wang Lin, membuat tubuhnya seolah-olah akan terbelah dua. Adapun cetakan roh perang, ia mendarat di lukisan gunung dan sungai dan tiba-tiba terkoyak di sudut. Ia masuk ke dalam lukisan dan menghancurkan semua gunung dan sungai di dalamnya. Namun, lukisan gunung dan sungai sangatlah misterius. Saat gunung dan sungai runtuh, mereka dengan cepat digambar ulang ke dalam lukisan. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan raksasa muncul dan sepertinya mulai mempelajari cetakan roh perang. Sesaat kemudian, itu terbentuk dan bertabrakan dengan War Spirit Print milik Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan dunia bergetar. Aura dari lelaki tua di dalam planet ini tampaknya meningkat sekali lagi, mengungkapkan kekuatan mengerikan dari seorang kultivator Spirit Void tahap pertengahan puncak. Siapapun yang menyerang aliansi akan dihancurkan. Sebuah suara kuno terdengar dan lukisan gunung dan sungai yang terkoyak dengan cepat pulih. Itu menyebar dan turun menuju Wang Lin. Wang Lin tersenyum marah dan menatap lelaki tua di dalam cahaya putih. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah busur keluar dari tubuhnya. Apa gunanya aliansimu? Alam luar telah menyerbu dan alam batin sangat menderita. Lautan awan hampir musnah, sungai panggil telah runtuh, seluruh langit memberikan segalanya, dan kekosongan cemerlang sedang berjuang. Tapi muridmu menjadi kekurangan di alam luar dan aliansimu telah diduduki oleh alam luar. Ada juga alam tujuh warna yang bersembunyi di sini. Saya adalah penguasa alam tertutup saat ini. Aku datang untuk menghancurkan alam tujuh warna dan menyelamatkan kakak laki-lakiku King Sui dan membunuh para penggarap alam luar. Apa hakmu untuk menghentikanku? Apa katamu? Suara kuno itu berhenti sejenak. Bab 1553. Tuan Zhongxuan. Ekspresi lelaki tua di dalam cahaya putih berubah setelah mendengar raungan Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya dan tatapan kunonya menatap Wang Lin. Kamu adalah penguasa alam tertutup. Wang Lin memegang busur dengan tangan kirinya. Tali busurnya aslinya putus, tetapi setelah menyatu dengan Wang Lin, tali itu dipulihkan. Namun, menarik tali busur ini sama dengan menarik urat Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak peduli dengan konsekuensinya saat ini. Meski dia licik seperti iblis, kepribadiannya tidak berubah. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mundur. Dia akan menyelamatkan King Sui bagaimanapun caranya. Tangan kanan Wang Lin meraih tali busur.
Hal ini menyebabkan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Dia meraung dan menarik tali busurnya kembali. Setelah tali busur ditarik, Wang Lin merasakan setiap urat di tubuhnya ditarik. Wajahnya menjadi pucat, tapi matanya merah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kekuatan penolakan atau tendonnya ditarik. Satu-satunya pemikirannya adalah bagaimana membunuh siapapun yang menghalanginya menyelamatkan King Sui. Kamu bisa bertanya pada muridmu apakah yang aku katakan itu benar atau salah. Kata-kata Wang Lin dingin, dan dia menarik talinya sedikit lagi. Kekuatan di dalam haluan bisa meruntuhkan dunia. Orang tua di dalam cahaya putih melihat busur di tangan Wang Lin dan kebingungan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia terbangun sejak dia tidur, dan dia dibangunkan oleh muridnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, dia hanya melihat Wang Lin mencoba menghancurkan planet ini. Kata-kata Wang Lin mengguncang pikirannya. Meskipun dia telah tertidur untuk waktu yang lama, dia ingat bahwa dia adalah seorang kultivator alam batin dan bantuan yang dia terima dari penguasa alam tertutup. Sambil merenung, lelaki tua itu melihat ke bawah ke planet raksasa di bawahnya dan melambaikan tangan kanannya. 3 sosok dikelilingi oleh cahaya putih dan ditarik keluar dari planet ini olehnya. Ketiga sosok itu adalah 3 lelaki tua yang ketakutan. Salah satunya adalah Master Zhong Xuan, namun penampilannya telah berubah dari paruh baya menjadi seorang lelaki tua. 2 orang di sampingnya adalah 2 ketua tetua aliansi. Para tetua senior gemetar ketika mereka memandang lelaki tua berpakaian putih itu dengan kagum. Mereka berlutut dan berkata, "Salam, Tetua Agung." "Salam, Guru." Tuan Zhong Xuan sangat gugup. Dia ketakutan setelah mendengar semua kata-kata Wang Lin. Dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dia katakan. "Guru, masalah ini tidak seperti yang dikatakan junior itu." Ini, dia mengangkat kepalanya sambil gemetar dan mencoba menjelaskan. Namun, Tuan Long Pan dengan dingin menatapnya. Hal ini menyebabkan Guru Zhong Xuan menelan kata-katanya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak berani berbicara. "Kamu adalah Zhangxi, saat kamu tidur, kamu masih anak-anak di bawah bimbinganku." Pandangan Tuan Long Pan tertuju pada lelaki tua di sebelah kiri. Benar, juniornya adalah Zhangxi. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka Tuan Long Pan akan mengingatnya. "Katakan padaku apakah yang dikatakan orang ini benar atau salah." Suara Tuan Long Pan tenang, tapi dipenuhi rasa keagungan. Mata Zhangxi dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan saat dia tanpa sadar menatap Guru Zhong Xuan. "Sampah yang tidak berguna." Master Long Pan mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya putih keluar dan mendarat di orang tua itu. Lelaki tua itu menjerit dan tubuhnya meledak menjadi daging dan darah yang memerciki Tuan Zhong Xuan dan lelaki tua lainnya. Wang Lin dengan dingin memperhatikan. Tangan kanannya menarik tali busurnya sedikit lagi. Setelah membunuh Zhangxi, Master Long Pan memandang Master Zhong Xuan, mengungkapkan rasa penyesalan yang kuat. Dia menghela nafas dan meraih sesepuh lainnya. Tetua lainnya menjerit ketakutan saat Master Long Pan meletakkan tangannya di kepala tetua itu. Perasaan ilahi yang kuat menyapu pikiran orang tua itu. Ekspresi Tuan Long Pan menjadi semakin jelek. "Pengkhianat. Kamu punya nyali." Master Long Pan meremas tangan kanannya dan lelaki tua itu menjerit sebelum dihancurkan. Wajah Tuan Zhong Xuan menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah.
Dia berlutut di tanah karena ketakutan dan suaranya berubah. Guru, kasihanilah. Guru, kasihanilah. Ada alasan untuk ini. Para penggarap alam luar menyerbu dan alam batin bukanlah tandingannya sama sekali. Bahkan jika muridnya menolak, itu tidak ada gunanya. Murid harus menjaga aliansi. Agar aliansi dapat terus berlanjut, saya harus membuat perjanjian dengan dunia luar. Dewan Kedaulatan Alam Luar telah berjanji untuk melindungi aliansi. Guru, Anda telah tertidur, jadi Anda tidak tahu bahwa hampir 1000 tahun yang lalu, Alhaven melancarkan serangan terhadap aliansi. Aliansi terkoyak dan hanya markas besar aliansi yang dipertahankan. Saat itu, murid mencoba memanggil guru, tetapi guru tidak menjawab. Murid tidak mempunyai perasaan apapun terhadap alam batin. Jika mereka datang dan menyerang aliansi saya, lalu mengapa aliansi saya tidak dapat membantu para penggarap alam luar? Lagi pula, alam 7 warna ini ditemukan olehmu, Guru. Para penggarap alam luar yang muncul dibunuh oleh Anda dan Anda menyegel alam 7 warna. Anda bahkan mendirikan markas besar aliansi di sini untuk menjaga wilayah ini. Anda telah tertidur selama bertahun-tahun, jadi Anda tidak tahu perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Apa gunanya mati bagi alam batin? Penguasa alam luar sangatlah kuat, saya khawatir bahkan guru pun bukan tandingannya. Dengan apa kita bisa menolaknya? Hilangnya alam batin sudah terjadi, dan Anda tidak dapat mengubahnya, Guru. Dengan kekuatan Anda, kami dapat membelot ke alam luar dan memperoleh kekayaan yang sangat besar di sana. Mengapa bekerja keras untuk alam batin? Anda, Master Long Pan memandang Master Zhong Xuan, dan penyesalan di matanya menjadi semakin kuat. Dia sebenarnya tidak menemukan banyak hal dalam ingatan orang tua itu, semua yang dia lakukan hanyalah menakuti Tuan Zhong Xuan. Tuan Zhong Xuan tidak mengetahui hal ini dan mengatakan semuanya karena ketakutan. Tidak peduli seberapa sering alam batin bertarung, itu tidak ada hubungannya dengan alam luar. Selama mereka tidak masuk, orang tua ini tidak akan bangun. Naik turunnya aliansi tergantung pada takdir. Orang tua ini membiarkan Anda membentuk aliansi bukan untuk mengendalikan kekosongan cemerlang, tetapi untuk memungkinkan para pembudidaya kita tumbuh lebih kuat di lingkungan yang kejam ini. Itu semua untuk perang melawan alam luar. Tuan Long Pan menghela nafas. Aliansi budidaya, alasan alam luar membuat kesepakatan dengan Anda adalah karena mereka melihat saya di dalam planet ini. Anda juga memberi tahu mereka tentang keberadaan saya dengan imbalan kekayaan besar. Master Long Pan memahami muridnya dengan sangat baik. Dia memandang Master Zhong Xuan yang pucat dan samar-samar melihat masa lalu sebelum ada aliansi budidaya. Seorang anak pengemis sedang mendaki gunung dengan penuh tekad. Bocah itu membutuhkan waktu 17 hari untuk muncul di hadapannya dengan berlumuran darah. Semua ini karena tubuh ingin berkultivasi. Ada rumor di kampung halamannya bahwa ketika seseorang mendaki gunung, jika ditakdirkan, mereka akan melihat makhluk abadi. Song Er, kamu mengatakan di tahun-tahun awalmu bahwa keinginan terbesarmu adalah menjadi kaya dan kembali ke rumah. Master Long Pan mulai mengingat masa lalu, dan suaranya perlahan menjadi lembut. Namun, ekspresinya membuat Master Zhong Xuan dipenuhi dengan keputusasaan. Tubuhnya bergetar dan dia meraung. Guru, murid awalnya tidak bermaksud membuka segel alam 7 warna. Itu adalah Dewa Langit King Sui yang membantai di sini dan memaksa murid untuk membuka segelnya. Dialah,
yang membuka alam 7 warna. Murid tidak ada hubungannya dengan itu, dialah pelakunya. Mata Wang Lin menyipit pada guru Zhong Xuan. Master Flamespark dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan, dan bahkan napasnya menjadi kasar. Master Long Pan sepertinya tidak mendengar satupun kata-kata itu, tatapannya terhadap guru Zhong Xuan menjadi lebih lembut. Dulu, tubuhmu tidak bagus dan kamu tidak bisa berkultivasi. Guru mengasihani ketabahanmu dan membantu menyehatkan tubuhmu. Saya memperoleh 5 pembuluh darah surgawi untuk tubuh Anda dan memberi Anda tulang Dao, namun, sekarang, Anda tidak lagi memiliki hati Dao. Master Long Pan mengingat masa lalu dan menghela nafas. Dia melambaikan tangan kanannya dan badai putih muncul. Ekspresi Tuan Zhong Xuan berubah drastis dan dia mundur seperti orang gila. Dia menjerit sedih. Guru, kasihanilah. Guru, jangan bunuh aku. Guru, murid tahu dia salah, murid mengakui kesalahannya. Guru. Dia mundur dengan putus asa. Saat badai mendekat, dia tersenyum sedih dan menutup matanya. Badai menyelimutinya tetapi tidak menyakitinya. Sebaliknya, itu menariknya ke belakang Master Long Pan dan di luar jangkauan busur Wang Lin. Anda telah melakukan dosa besar dan menimbulkan bencana. Anda juga tidak lagi memiliki hati seorang kultivator alam batin, namun, Anda adalah murid saya memiliki tanggung jawab terhadap dosa murid saya. Guru akan membawa Anda untuk membayar dosa-dosa Anda. Master Long Pan memandang ke arah Master Zhong Xuan yang terkejut dan lalu membungkuk ke arah Wang Lin. Penguasa alam tertutup, saya akan bertanggung jawab atas semua dosa yang telah dia lakukan. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya. Master Long Pan mengeluarkan seteguk energi asal esensi dan ekspresinya menjadi redup. Planet budidaya di bawahnya langsung berubah menjadi abu-abu. Vegetasi layu, gunung-gunung runtuh, sungai-sungai menguap, dan selokan melebar. Seluruh planet terkoyak. Saat runtuh, helaian gas putih keluar dan memasuki tubuh Master Long Pan. Pada saat yang sama, api etiril mulai menyala di dalam tubuhnya. Aku akan memotong vitalitasku, dan sebagai gantinya aku akan membakar jiwa asalku untuk memungkinkanku mencapai kekuatan Arcane Void tahap awal. Aku akan membunuh semua penggarap alam luar di alam batin, hancurkan 7 yang tersisa, alam berwarna, dan ambil kembali sungai yang dipanggil sebagai ganti nyawa Tuan Zhong Xuan. Tuan Long Pan menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum dia menatap Tuan Zhong Xuan dengan tatapan lembut. Guru Zhong Xuan menjadi sadar dan terus-menerus bersujud di tanah. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa dan rasa penyesalan yang kuat. Ayo pergi. Master Long Pan menghela nafas. Dia membawa Master Zhong Xuan dan berjalan ke kejauhan. Saya memahami murid saya, dia selalu mempersiapkan kedua tujuan. Alasan Dewa Langit King Sui baik-baik saja adalah karena dia melakukan ini demi kelangsungan hidupnya sendiri. Saat suaranya bergema, badai putih melesat menuju celah spasial yang berdarah. Suara retakan bergema dan lampu merah runtuh, menampakkan cahaya 7 warna. King Sui ada di sana. Bab 1554. Kura-kura hitam. Tuan Flamespark, masalah masa lalu tidak seperti yang Anda pikirkan. Tuan Zhong Xuan dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan terhadap gurunya. Saat dia pergi, dia kembali menatap Master Flamespark dengan ekspresi yang rumit. Tidak ada angin di antara bintang-bintang, dan kalaupun ada, itu akan diciptakan oleh mantra.
Badai yang diciptakan Master Long Pan menghancurkan lampu merah dan melepaskan semua segelnya, sehingga alam 7 warna muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Saat cahaya 7 warna bersinar dari celah tersebut, raungan kegilaan keluar dari dalam. Itu adalah auman seperti binatang yang dipenuhi dengan rasa haus darah dan niat membunuh. Mendengarkan raungan ini, Wang Lin menjadi tenang. Dia diam-diam melihat ke celah 7 warna, dan setelah sekian lama, dia kembali menatap Master Flamespark. Tatapan Master Flamespark masih tertuju pada tempat Master Zhang Xuan pergi. Kebencian di matanya sangat kuat. Wang Lin tidak mengetahui balas dendam antara Master Flamespark dan Master Zhang Xuan. Namun, melihat bagaimana Master Flamespark melakukan semua yang dia bisa untuk melancarkan serangan terhadap aliansi setelah melarikan diri ke Alhaven, jelas sekali balas dendam ini sedalam lautan. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini, Wang Lin menghela nafas. Dia tahu kekuatan kebencian, itu cukup membuat orang gila. Master Flamespark diam-diam merenung, dan setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Dia kemudian menggenggam tangannya dan berbisik, masalah antara junior dan Master Zhang Xuan bersifat pribadi, jadi penguasa alam tertutup tidak perlu khawatir. Situasi secara keseluruhan lebih penting, junior memahami hal ini. Jika pada akhir perang ini junior mati, maka masalah ini akan selesai, dan sama saja jika dia mati. Masih hidup, maka sudah waktunya bagi junior untuk membalas dendam. Master Flamespark menyembunyikan kebencian di matanya. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi saat itu. Dia awalnya berteman baik dengan Master Zhang Xuan. Itu juga karena Master Zhang Xuan sehingga dia dan rekan daonya bergabung dengan aliansi. Mereka bertiga sering berdebat tentang dao, dan dia begitu tercerahkan oleh wawasan guru Zhang Xuan sehingga dia bersedia untuk mematuhinya. Master Zhang Xuan juga sangat sopan, dan keduanya adalah teman baik. Awalnya hubungan mereka seperti air, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi seperti anggur yang berkualitas. Namun, semua ini berubah karena satu hal. Master Flamespark seringkali terbangun dari kultivasinya dengan ingatan yang terukir di benaknya terulang kembali. Setiap saat, dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan kemarahan dan penghinaan. Dia tidak ingin mengingatnya, tapi kenangan itu terpatri dalam di benaknya, menjadi duri di hatinya. Duri ini terkubur jauh di dalam dirinya dan mulai membusuk. Itu telah merusak daging dan darahnya dan menjadi rasa sakit yang abadi. Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bisa menyerap kekuatan Joss Flame Black Dragon, itu akan menjadi keberuntungan besar bagimu. Sekarang saya akan memasuki alam 7 warna ini. Itu penuh dengan bahaya, jadi jangan ikuti. Master Flamespark mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Lin sebelum pergi. Dia terlihat agak kecewa, tua, dan tidak berdaya. Ada sedikit rasa kesepian di sekelilingnya. Baru setelah Master Flamespark pergi, Wang Lin menarik pandangannya. Kebencian antara Master Flamespark dan Master Zhang Xuan jelas melibatkan masalah pribadi mereka. Wang Lin tidak mau menebak, dan dia tidak akan mencobanya. Meski cerita itu terkubur oleh waktu, namun tetap saja menyakitkan, seperti air yang mengalir dari telapak tanganmu. Meskipun sudah hilang, rasa dingin masih ada, menutupi kehangatan dan menyebar ke seluruh tubuhmu. Sambil merenung,
Wang Lin berjalan menuju alam 7 warna. Langkahnya tidak cepat, tapi setiap langkahnya penuh dengan tekad. Dia tidak berbalik atau ragu-ragu, dan dengan 3 langkah, dia memasuki alam 7 warna kedua dalam hidupnya. Cahaya 7 warna memenuhi dunia ini dan terpantul di tanah. Sekilas, sangat indah dan mudah untuk kehilangan diri sendiri. 7 warna, seperti pelangi. Wang Lin melayang di langit alam 7 warna dan mengamati. Ini tidak sama dengan alam 7 warna yang dia masuki sebelumnya. Meski ada gunung di mana-mana, sepertinya membentuk formasi besar. Formasi ini terdiri dari hampir 100.000 gunung. Itu mengeluarkan aura yang kuat. Setiap gunung adalah bagian dari formasi. Semakin dalam gunung, semakin megah gunung itu. Gunung di bagian terdalam menembus langit dan diselimuti awan 7 warna. Hanya separuh gunung yang terungkap di luar awan 7 warna. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada seorang kultivator yang duduk di puncak setiap 100.000 gunung. Mereka tidak berkultivasi tetapi melolong kesakitan. Suara-suara melolong menyatu membentuk tangisan sedih yang bergema di seluruh langit dan bumi. Raungan ini tidak bisa terdengar di luar alam 7 warna, tapi akan langsung masuk ke dalam pikiranmu jika kamu berada di dalam. Itu adalah tangisan 100.000 hantu. Itu sangat kuat, bisa mengguncang dunia itu sendiri. Setiap kultivator memiliki duri tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh mereka. Mereka sepertinya tidak sedang berkultivasi sama sekali, lebih seperti mereka dipaksa dalam posisi ini dengan duri yang memenjarakan mereka. Setiap kultivator mengangkat kepala dan mata cekung mereka memandang ke langit saat mereka mengeluarkan tangisan tanpa sadar. Darah segar seolah mengalir tanpa henti dari para petani yang menuruni gunung seolah tidak akan pernah kering. Namun darah yang keluar tidak banyak. Hanya ada 1 orang di setiap gunung, dan jumlah darah sebanyak itu tidak berarti apa-apa bagi gunung besar itu, namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan perjalanan waktu, yang melaluinya darah terus mengalir selama bertahun-tahun. Itu akan berlangsung selama para penggarap yang dipenjara di sana tidak mati dan tubuh mereka terus menghasilkan lebih banyak darah. Asap merah keluar dari setiap gunung dan melesat ke arah gunung tertinggi di dalam awan 7 warna. 100.000 gunung, 100.000 petani. Setengah dari 100.000 petani ini memiliki bekas luka di antara alis mereka. Mereka jelas-jelas adalah kultivator alam luar. Separuh lainnya sepertinya berasal dari aliansi. Tidak diketahui berapa lama mereka berjuang di sini. Bau darah memenuhi alam 7 warna ini dan sepertinya menyatu dengan 7 warna. Hal ini menyebabkan 7 warna yang indah menjadi setan. Bayangan seperti hantu melayang di antara 100.000 gunung. Mereka menggumamkan kitab suci Dao dari mulut mereka. Ada mayat-mayat yang berjalan di dalam 100.000 gunung dalam kebingungan, tidak bisa keluar. Pakaian mereka compang-camping dan mata mereka abu-abu. Wang Lin diam-diam melihat segala sesuatu di hadapannya. Setelah sekian lama, dia perlahan berjalan maju dan memasuki 100.000 gunung. Saat dia mendekat, pembatasan di dalam 100.000 gunung sepertinya terpicu, lalu lolongan tak berujung sepertinya tiba-tiba berhenti. Tatapan setiap kultivator di pegunungan yang awalnya memandang ke langit tiba-tiba beralih ke Wang Lin. Mereka tidak lagi melolong, dan tatapan bingung mereka kini dipenuhi kebencian saat mereka menatap Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar saat tatapan aneh dari 100.000 petani mengunci dirinya. Langkahnya terhenti sejenak. Pada saat yang sama,
Sejumlah besar orang tercerahkan yang melayang di antara 100.000 gunung tiba-tiba berhenti bergumam. Mata cekung mereka menatap Wang Lin. Seolah-olah kemunculan Wang Lin telah merusak keseimbangan di sini, atau orang hidup tiba-tiba muncul di antara orang mati. Kedatangannya yang tiba-tiba dirasakan oleh semua penggara. Mati di sini. Darah, dalam keheningan yang ekstrim ini, isak tangis perlahan menyebar. Itu datang dari salah satu gunung terdekat dengan Wang Lin dan dari mulut seorang kultivator alam luar. Saat suara ini muncul, semakin banyak isak tangis yang muncul. Semua petani mengatakan hal yang sama. Darah, mata 100.000 pembudidaya semuanya merah. Mereka tidak lagi waras saat menatap Wang Lin dan menjerit sedih. Tepat pada saat ini, salah satu petani di puncak gunung terbatuk-batuk penuh darah. Kabut darah ini menyebar, dan sepertinya ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut darahnya. Tak lama kemudian, semakin banyak petani yang batuk darah. Kabut darah dengan cepat memenuhi langit di atas 100.000 gunung ini dan berkumpul. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tidak ada lagi keraguan, dia melangkah maju dan bergerak cukup cepat untuk memecahkan kekosongan. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin menyerang ke depan. Dia sangat cepat. Sebelum kabut darah benar-benar menyatu, dia sudah berlari cukup jauh. Dia menyerbu menuju kedalaman pegunungan, menuju puncak tertinggi. Dalam sekejap, Wang Lin mendekati gunung tertinggi. Ketika dia mendekat, dia melihat pemandangan yang membuatnya terkesiap. Pada posisi ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa 100.000 gunung tidak terhubung ke bumi tetapi ditahan oleh kura-kura hitam yang membatu. 100.000 gunung ini berada di belakang kura-kura hitam ini. Dapat dikatakan bahwa 100.000 gunung ini bukanlah gunung sama sekali, melainkan pecahan dari kura-kura hitam yang sangat besar ini. Kura-kura hitam cukup besar untuk memenuhi seluruh alam 7 warna. Di kepala kura-kura hitam duduk seorang pria parubaya, namun tubuhnya mengeluarkan aura kuno. Saat dia duduk di sana, dia tidak mengeluarkan jejak kehidupan. Tubuhnya sepertinya terhubung dengan kura-kura hitam, dan ada duri setinggi 3 inci yang mencuat di kepalanya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat duri itu menembus seluruh tubuhnya dan hanya 3 inci saja yang mencuat. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.